Haleluya, jumpa lagi dengan saya di sini Pendeta Hani Amahuru dari GPD Antapani Bandung. Bersama kita di sini melalui Radio Maestro menemani Anda di kesempatan hari ini, di mana kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Kali ini saya ingin untuk mengajak saudara untuk membaca bersama-sama di dalam suratan Rasul Paul dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-9, di mana saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, puji Tuhan, pendengar Maestro dimanapun saudara berada, apa yang dituliskan oleh Rasul Paul, khususnya saudara, kita dapat dua hal. Dikatakan bahwa hari-hari akhir, mengingatkan saya dan saudara sekalian bahwa hari akhir jangan kita sampai tunggu ketika Tuhan datang secara universal, tapi mungkin hari akhir itu juga bisa hari esok, minggu depan, 1 bulan. Kita tidak pernah tahu kapan hari kita berakhir. Dan yang kita tahu bahwa kalau bisa, mari kita semua sampai kepada hari akhir adalah hari yang kita boleh katakan itulah happy ending. Saya percaya bahwa kita semua ingin mencapai hari akhir adalah hari yang membuat kita semua menikmati happy ending. Karena apa, saudaraku? Kita semua tahu bahwa hidup ini akan berakhir, dan setelah kita tutup mata di bumi, kita buka mata, kita berharap berada di pangkuan Bapa di surga. Itu sebabnya pada kesempatan ini, melalui tulisan Rasul Paul dalam 2 Timotius pasal 3 ini ayat 1 dan seterusnya, bahwa hari-hari akhir perilaku manusia seperti yang dituliskan tadi. Kita berdoa supaya jangan sampai kita melakukan hal yang sama, karena Tuhan menginginkan, mengharapkan dari setiap kita bahwa hidup kita semakin hari semakin dibentuk, diproses oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu bahwa tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna. Karena Tuhan katakan, kuduslah kamu karena aku kudus. Itu sebabnya saudara, hal ini perlu kita ingat di dalam kehidupan kita, supaya ketika kita menghadap Tuhan, happy endingnya adalah tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna. Ada satu hal lagi yang perlu kita lihat di dalam tulisan Rasul Paulus. Selain perilaku manusia di akhir zaman seperti ini, ada juga bentuk kemunafikan, di mana di dalam ayat yang terakhir yang kita baca tadi, bahwa ternyata bahwa di hari-hari akhir ada juga orang-orang yang dikatakan beribadah tetapi secara lahiriah. Nah, inilah yang kita jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak ingin menjadi orang-orang munafik di hadapan Tuhan. Itu sebabnya lewat tulisan Rasul Paul dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5, khususnya ayat yang terakhir tadi, supaya jangan kita menjadi orang-orang yang beribadah, tetapi Tuhan melihat bahwa ibadah kita adalah ibadah yang munafik. Sehingga saudaraku, di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-9, Tuhan katakan inilah ibadah, cara ibadah orang Farisi. Cara ibadah yang munafik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara bisa baca di sana, dikatakan bahwa orang-orang yang munafik, mereka beribadah hanya mulut saja, tapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Dan Tuhan katakan inilah yang dikatakan dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 1, supaya kita mewaspadai hal ini. Ibadah seperti ini Tuhan katakan inilah merupakan ragi yang tidak harus ada pada kita. Karena tukang roti mungkin tahu persis
ketika dia membentuk sebuah roti, kalau tidak memberi ragi, roti itu akan tetap menjadi segumpal yang kecil. Tapi ketika roti itu dicampur atau adonan itu dicampur dengan ragi, itu akan menjadi besar. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak ingin hidup kita seperti ini. Perbuatan-perbuatan kemunafikan yang digambarkan seperti ragi yang mengembang, jangan sampai itu nanti berakibat kepada keluarga kita, rumah tangga kita, perilaku kita sebagai orang yang kelihatannya beribadah, ternyata Tuhan katakan ini munafik dan berimbas kepada orang di sekitar kita, apakah itu keluarga dan lain sebagainya. Kita tidak menjadi berkat, padahal Tuhan ingin supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi perongrong, bukan menjadi penyebar kejahatan dan lain atau penyebar kemunafikan. Saudara, karena akibat dari kemunafikan inilah di dalam Matius pasal 23 ayat 13, celakalah kamu, hai orang-orang Farisi yang beribadah secara munafik. Tuhan katakan celaka, karena kata celaka ini itu merupakan sebuah perkataan yang akhirnya, saudara, mungkin kita berharap untuk masuk surga, tetapi kita tidak pernah bisa melihat itu malah tiara api neraka. Oleh sebab itu, saudaraku, apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima mengingatkan kita bahwa hari-hari akhir mari kita persiapkan hidup kita. Jangan sampai kita berperilaku seperti orang-orang yang digambarkan tadi yang kita baca, dan juga jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang kelihatannya seperti orang Kristen, kelihatannya seperti orang beribadah, tetapi hati kita jauh daripada Tuhan. Tuhan ingin supaya kita selalu dekat-dekat dengan Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-1, kita membuang segala kejahatan, buang segala kemunafikan, lalu kita mau menuruti, kita mau melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Penyembah yang benar adalah penyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah bukan karena diatur-atur, tetapi dipimpin oleh roh, dan kebenaran adalah di dalam Yesus, karena Yesus adalah kebenaran. Itu sebabnya, saudaraku, mari persiapkan hidup kita di hari-hari akhir supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang mempersiapkan hidup kita menghadap Tuhan dalam keadaan seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika. Dikatakan supaya tubuh kita, jiwa kita, roh kita terpelihara sempurna ketika hari akhir kita menghadap Tuhan dengan keberadaan kita yang sempurna. Dan ketika hari itu akan datang, saudara, tutup mata di bumi, buka mata bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang disiapkan. Seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 14, di mana aku berada, kamu pun berada. Tentu kita semua berharap bahwa kita akan berada bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Kiranya renungan singkat ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian untuk mempersiapkan diri menjadi orang-orang yang bukan lagi menjadi orang yang melakukan kejahatan di hari akhir, menjadi penyembah atau menjadi orang-orang beribadah yang munafik, tapi menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin.